Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Palembang yang beranggotakan saya sendiri Anggi Septiani. Saya Rahel Claudia Lopis. Saya Yunia Arum Haryanti. Yang pada kali ini akan mempraktekkan tentang uji reaksi asam amino. Yang akan lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu bertanggung jawab, mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji asam amino. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah pembakar spiritus, gelas beker, tabung reaksi, gelas ukur, dan pipet tetes. Sampel yang digunakan adalah larutan daging ayam, larutan kacang tanah, larutan daging ikan, kuning telur 1% dan putih telur 1%. Uji reaksi Milan. Langkah pertama, tambahkan beberapa tetes larutan daging ayam yang sudah dihaluskan ke dalam gelas ukur. Kemudian, tuangkan ke dalam tabung reaksi yang telah disediakan. Kemudian, tambahkan 5 tetes reagen Milan ke dalam 3 ml larutan daging ayam tersebut. Kemudian panaskan menggunakan pembakar spiritus yang telah disediakan. Panaskan larutan daging ayam tersebut sampai terjadi perubahan warna. Untuk percobaan kedua, menggunakan larutan protein yaitu kacang tanah yang telah dihaluskan. Kemudian tuang ke dalam tabung reaksi yang telah disediakan. Tambahkan juga 5 tetes reagen Milan ke dalam larutan kacang yang telah dihaluskan tersebut. Kemudian panaskan menggunakan pembakar spiritus sampai terjadi perubahan warna yang kita inginkan. Percobaan ketiga yaitu larutan daging menggunakan larutan beberapa tetes ke larutan daging gelas ukur yang telah disediakan. Tambahkan beberapa, tuangkan kembali ke dalam tabung reaksi yang telah disediakan. Kemudian tambahkan 5 tetes reagen Milan ke dalam tabung reaksi yang telah berisikan larutan daging ikan tersebut. Kemudian panaskan larutan tersebut menggunakan pemanas spiritus sampai terjadinya perubahan warna yang kita inginkan. Setelah kita mendapat perubahan warna yang kita inginkan, kita melanjutkan ke percobaan berikutnya. Percobaan berikutnya menggunakan putih telur. Tambahkan beberapa tetes putih telur ke dalam gelas ukur. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah disediakan. Kemudian tambahkan juga 5 tetes reagen Milan ke dalam tabung reaksi tersebut. Kemudian panaskan menggunakan pemanas spiritus sampai terjadi perubahan pada larutan tersebut. Untuk percobaan terakhir menggunakan kuning telur. Masukkan beberapa tetes kuning telur ke dalam gelas ukur yang telah disediakan. Kemudian tuangkan larutan tersebut ke dalam tabung reaksi. Kemudian juga kita tambahkan 5 tetes reagen Milan ke dalam larutan tersebut. Setelah itu kita panaskan larutan tersebut menggunakan pemanas spiritus sampai terjadi perubahan yang kita inginkan pada larutan tersebut. Inilah hasilnya reaksi uji kelarutan. Pada percobaan pertama, kita menggunakan NaOH dengan konsentrasi 0,1 m sebanyak 0, ml dituang ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan beberapa tetes larutan ikan yang telah dihaluskan. Kemudian kita panas. Untuk percobaan kedua, kita masih menggunakan NaOH dengan konsentrasi 0,1 m. Kemudian kita tambahkan dengan beberapa tetes larutan daging ayam. Kemudian kita panaskan di dalam penanas air. Pada sampel selanjutnya kita menggunakan NaOH dengan konsentrasi 0,1 m. Kemudian kita tuang ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan pelarut protein yaitu kacang tanah. Kemudian kita panaskan ke dalam penangas air yang telah disediakan. Kemudian kita amati apa yang telah terjadi. Untuk selanjutnya kita menggunakan NaOH 0,1 m. Kita kemudian tambahkan beberapa tetes sampel yang kita gunakan yaitu glisin dengan konsentrasi 1%. Kemudian kita panaskan di penangas air dan kemudian kita amati perubahan apa yang telah terjadi.
HCl dengan konsentrasi 0,1 m, kemudian ditambahkan beberapa tetes larutan ikan, kemudian kita panaskan di penanas air, dan untuk sampel selanjutnya kita menggunakan HCl 0,1 m dengan kita tambahkan beberapa tetes larutan ayam, kemudian kita panaskan di dalam penanas air dan kita amati apa yang terjadi. Untuk selanjutnya kita menggunakan larutan HCl dengan konsentrasi 0,1 m, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan beberapa tetes larutan kacang tanah yang telah dihaluskan, kemudian kita panaskan di dalam penanas air, kemudian kita amati perubahan apa yang telah terjadi. Untuk selanjutnya kita menggunakan HCl dengan konsentrasi 0,1 m, kemudian kita tambahkan beberapa tetes sampel yang kita gunakan, yaitu glisin dengan konsentrasi 1%, kemudian kita panaskan dalam penanas air, kemudian kita amati apa yang telah terjadi. Untuk selanjutnya kita menggunakan pelarut aquades, kita tuangkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan beberapa tetes pelarut protein ikan, kemudian kita panaskan di dalam penanas air dan kita amati perubahannya. Untuk selanjutnya kita menggunakan aquades, kita kemudian tambahkan beberapa tetes sampel yang kita gunakan, yaitu larutan protein ayam, kemudian kita panaskan di penanas air, kemudian kita lihat amati apa yang telah terjadi. Untuk percobaan yang terakhir kita menggunakan aquades, kemudian kita tambahkan beberapa tetes sampel yang kita gunakan, yaitu glisin 1%, kemudian kita panaskan di dalam penanas air. Reaksi uji ninhidrik. Yang pertama, kita menggunakan larutan daging ikan sebagai sampel, kemudian kita masukkan beberapa mili ke dalam gelas ukur, kemudian kita tuangkan kembali ke dalam gelas tabung reaksi, kemudian kita masukkan beberapa mili reagen ninhidrit ke dalam larutan ikan tersebut. Kemudian kita panaskan larutan tersebut menggunakan pemanas spiritus sampai terjadi perubahan warna yang kita inginkan. Apabila perubahan warna menunjukkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, menandakan bahwa berarti kita berhasil menggunakan uji percobaan dengan sampel tersebut. Untuk selanjutnya kita menggunakan sampel yang lain, yaitu kacang tanah yang telah dihaluskan. Kita masukkan beberapa tetes mili ke dalam gelas ukur. Selanjutnya juga kita perlu menambahkan beberapa tetes mili reagen ninhidrit ke dalam tabung reaksi yang telah berisi larutan tersebut. Kemudian kita panaskan menggunakan pemanas spiritus sampai terjadi perubahan warna yang telah kita inginkan. Untuk percobaan selanjutnya kita menggunakan sampel, yaitu daging ayam. Kita masukkan beberapa tetes, kemudian kita pindahkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan beberapa tetes mili reagen ninhidrit, kemudian juga kita panaskan menggunakan pemanas spiritus sampai terjadi perubahan warna yang kita inginkan. Untuk sampel selanjutnya kita menggunakan putih telur, kita tambahkan beberapa tetes putih telur ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan kembali beberapa tetes mili reagen ninhidrit yang kita kemudian panaskan menggunakan pemanas spiritus sampai terjadi perubahan warna yang kita inginkan. Untuk percobaan terakhir kita menggunakan sampel, yaitu kuning telur. Kita tambahkan beberapa tetes kuning telur ke dalam gelas ukur, kemudian kita pindahkan ke dalam tabung reaksi, kemudian juga kita tambahkan beberapa tetes mili reagen ninhidrit yang kemudian kita panaskan menggunakan pemanas spiritus sampai terjadi perubahan yang kita inginkan. Dan yang terakhir kita menggunakan sampel glisin. Kita tambahkan beberapa tetes, kemudian kita tambahkan juga menggunakan reagen ninhidrit, kemudian kita panaskan menggunakan pemanas spiritus sampai terjadi perubahan warna yang kita inginkan. Dan ini hasil akhirnya.
Pembahasan. Pada uji Milon dilakukan untuk mengidentifikasi adanya asam amino yang memiliki gugus fungsi fenolik. Contohnya seperti daging ayam, daging ikan, dan kacang tanah yang pada saat direaksikan akan terjadi perubahan warna menjadi merah bata. Lalu, pada uji ninhidrin dilakukan untuk mengidentifikasi adanya gugus alpha amino bebas yang ditandai dengan berubahnya warna sampel menjadi ungu. Lalu, pada uji kelarutan digunakan untuk mengetahui kelarutan asam amino yang lebih larut pada pelarut polar, contohnya seperti glisin. Selanjutnya, uji Hopkins-Cole dilakukan untuk mengidentifikasi asam amino yang mengandung gugus indol, contohnya seperti tritopan, yang ditunjukkan dengan terbentuknya cincin berwarna coklat. Lalu untuk uji santoprotein dilakukan untuk mengidentifikasi asam amino yang mengandung cincin aromatik yang ditunjukkan dengan sampel akan berubah warna menjadi kuning. Kesimpulan, pada dasarnya protein dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu protein hewani yang berasal dari hewan dan protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Untuk mengidentifikasi adanya protein dapat dilakukan melalui uji kualitatif yang terdiri dari berbagai jenis, di antaranya uji Milon, uji ninhidrin, uji Hopkins-Cole, uji santoprotein, dan uji kelarutan. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan warna ataupun sifat fisik dari larutan sampel.